Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik. Kita masuk hadis yang ke-16. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mu'minu mira'atu akhihi idza ra'a fihi 'aiban aslahahu." Seorang mukmin adalah cerminan mukmin yang lain. Jika dia melihat suatu aib pada diri saudaranya, maka dia memperbaikinya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas insyaallah berkaitan dengan memperbaiki aib saudara kita, atau bagaimana caranya menyikapi aib saudara kita. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin itu seperti cermin bagi mukmin yang lain. Apabila dia melihat aib saudaranya, yang dia lakukan adalah bukan menggibahinya atau bukan mengumbarnya, tetapi kata Nabi, dia aslahahu, memperbaiki aib saudaranya agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama di kemudian hari. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, seorang mukmin memiliki sikap seperti itu. Ketika melihat aib saudaranya, dia berusaha atau bersegera mungkin untuk memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan, bukan malah dicela. Dari hadis yang singkat ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, setidaknya kami mencatat ada 3 poin yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, hadis ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita yang pertama untuk menutupi aib saudara kita, menjaganya. Jadi hal pertama yang kita lakukan ketika melihat atau mengetahui aib saudara kita, itu berat Bapak Ibu ya. Kalau kita mengetahui kesalahan orang lain, itu bagian dari ujian. Kita apakah mengumbarnya atau malah menyebarluaskannya, ghibah. Yang baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita melihat mengetahui aib saudara kita, yang pertama kita lakukan adalah tutup rapat terlebih dahulu. Dijaga. Tidak menyebarluaskannya. Apalagi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya
di dunia termasuk juga di akhirat. Jadi luar biasa ini ya Bapak Ibu rahimakumullah. Orang yang menutup aib orang lain sebetulnya dia telah menutup aibnya sendiri. Sebaliknya ketika dia mengumbar aib orang lain, sebetulnya dia telah membongkar aibnya sendiri. Alhamdulillah kalau kita mampu untuk menutup aib kita, ternyata kekurangan kita, kesalahan kita ditutup oleh Allah dalam pandangan orang lain. Termasuk nanti di akhirat, insyaallah juga aib kita ditutup oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi itu, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutup aib orang itu di dunia, maksudnya adalah dari pandangan orang lain. Jadi orang itu dalam pandangan orang adalah orang yang baik. Jadi selain orang itu insyaallah baik dalam pandangan Allah, ternyata orang ini juga dianggap baik, dikenal kebaikannya oleh orang lain. Kenapa? Salah satu amalan yang dilakukan karena dia selalu berusaha untuk menutupi kekurangan, kesalahan dan aib orang lain. Tetapi sebaliknya yang kami sampaikan barusan, kalau dia dengan mudahnya ghibah, menceritakan keburukan orang lain, maka sebetulnya dia telah membongkar aibnya sendiri. Allah akan membongkar kesalahannya, aibnya dalam pandangan manusia, termasuk juga jelek dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih dahsyat Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, wa may yattabi fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'illahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah akan membuka keburukannya. Yafdahu fi baitihi, Allah akan membuka aibnya di rumahnya sendiri. Maksudnya orang yang tahu keburukannya adalah orang-orang terdekatnya gitu ya. Ayahnya tahu, ibunya tahu, saudaranya tahu aibnya. Kenapa? Karena dia selalu dengan mudahnya membongkar kesalahan orang lain, aib orang lain. Ternyata aibnya sendiri kemudian dibongkar oleh orang-orang terdekatnya. Ini na'udzubillah sebetulnya ya. Na'udzubillah. Bayangkan kita digibahi oleh anak kita sendiri katakanlah, oleh saudara kita sendiri katakanlah, oleh tetangga kita sendiri katakanlah, itu kan menyakitkan. Jadi kita digibahi, dijelek-jelekkan oleh orang-orang terdekat kita, dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi kepada orang yang terbiasa menjelek-jelekkan atau membongkar aib orang lain. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah yang pertama yang bisa kita lakukan ketika melihat atau mengetahui aib orang lain, kita tutup terlebih dahulu, jaga terlebih dahulu agar kehormatan atau marwah kata orang sekarang itu, atau marwah kehormatan saudara kita tetap terjaga. Itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita melihat aib saudara kita, yang kedua kita jadikan hal itu ajang untuk muhasabah, introspeksi diri.
Apa maksudnya Bapak Ibu rahimakumullah? Ketika kita melihat saudara kita melakukan suatu kesalahan yang itu merupakan aib, katakanlah seperti itu, kita tidak perlu langsung untuk menghakiminya. Yang perlu kita lakukan adalah muhasabah, bercermin, berkaca, melihat-lihat kembali. Jangan-jangan kesalahan yang dia lakukan adalah kesalahan yang biasa kita lakukan. Itu kan nelongso gitu ya. Jadi jangan-jangan aib yang saudara kita lakukan itu adalah kesalahan yang sebetulnya sudah biasa kita lakukan. Jadi itu kan sibuk mengurusi aib orang lain. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, tetap kita memperbanyak muhasabah, introspeksi diri, tidak perlu menghakimi. Boleh jadi orang yang kita anggap telah melakukan kesalahan, jangan-jangan kita lebih parah. Makanya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Yabsiru ahadukum al-qadhata fi a'yuni akhihi wa yansa al-jadala fi 'aini nafsihi." Ada banyak orang, kata Abu Hurairah, dia melihat kotoran kecil yang ada di mata orang lain, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di depan matanya. Ini kalau istilah kita gajah, semut di seberang lautan kelihatan, gajah atau sapi gitu ya, di depan mata tidak kelihatan. Jadi ternyata istilah ini gitu ya, atau istilah ini sebetulnya sudah mungkin pernah atau bahkan pernah disampaikan oleh salah satu seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Kata beliau, banyak orang yang bisa melihat kotoran kecil yang ada di mata saudaranya, tapi dia lupa, lalai, tidak bisa melihat kayu besar yang ada di depan matanya. Dia sibuk hanya mengurusi aib orang lain, tidak melakukan muhasabah, introspeksi diri. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beruntung itu adalah orang yang sibuk mengurusi aibnya sendiri, sehingga dia tidak sempat lagi untuk mengurusi aib dan kesalahan orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk memperhatikan aibnya sendiri, sehingga dia tidak sempat lagi memperhatikan, mengurusi aib orang lain. Yang dia tahu adalah kesalahannya, sehingga dengan kesalahan yang dia lakukan, dia terus berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua, bahwa kalau ada salah satu di antara kita melihat, mengetahui aib seseorang, yang pertama kita simpan rapat terlebih dahulu, dijaga, kemudian kita jadikan hal itu ajang untuk introspeksi diri, muhasabah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah adalah menasehatinya atau memperbaikinya agar saudara kita yang melakukan kesalahan itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi setelah kita menutup aib itu, setelah kita introspeksi diri, kemudian kita bisa melangkah pada tahap berikutnya, yaitu menasehati.
menasehati, saling menasehati sebagai bentuk wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu saling menasehati, berwasiat dalam kebaikan, dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi kita ajak gitu ya saudara kita untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a fihi 'aiban aslahahu." Jika seorang mukmin itu melihat aib saudaranya, yang dia lakukan adalah bersegera untuk memperbaikinya. Artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Sikap seorang mukmin itu terhadap saudaranya selalu merasa perhatian dan tidak ingin saudaranya melakukan kesalahan, sehingga ia selalu berupaya agar saudaranya itu selalu melakukan perbaikan-perbaikan di waktu-waktu berikutnya. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, perbuatan yang benar dari saudara kita itu kita dukung, kita berikan semangat. Tetapi kalau saudara kita atau teman kita melakukan kesalahan, tidak perlu didukung, tetapi diperbaiki. Kata orang-orang itu, kita nyatakan kebenaran, jangan membenarkan kenyataan. Nah itu. Jadi kita itu menyatakan kebenaran, bukan membenarkan kenyataan. Kenapa? Karena yang terjadi itu belum tentu benar. Gitu. Saya ulangi gitu ya. Seorang mukmin itu berani menyatakan kebenaran, tapi tidak langsung serta-merta membenarkan kenyataan, karena yang terjadi itu, yang nyata itu kadangkala belum tentu benar. Ini sesuai dengan maqalah Arab ya. Walaupun ada yang menyebut ini perkataan Sayyidina Ali katanya. Disebutkan as-sadiqu man sadaqaka la man saddaqaka. Teman yang baik itu adalah yang berkata benar kepadamu, bukan yang membenarkanmu. Mudah sekali ini. Jadi teman yang baik itu katakanlah kata Ali radhiyallahu anhu gitu ya. Teman yang baik itu adalah yang berkata benar kepadamu, bukan yang membenarkanmu. Karena boleh jadi sebetulnya kita salah. Mau nggak kita punya teman yang selalu membenarkan kita? Kan nggak begitu juga Bapak Ibu ya. Bagaimanapun kita pun juga pasti akan melakukan kesalahan. Masa dibenarkan terus gitu kan? Yang benar adalah kita berkata benar kepada teman kita, tapi tidak selalu membenarkan tindakannya. Kalau benar kita katakan benar, kalau tidak kita katakan tidak. Kemudian sama-sama saling menasehati, saling memperbaiki. Itu saling memperbaiki. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, tetap juga ketika kita mengetahui Islam itu adalah agama nasihat gitu ya. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ini adalah nasihat, ad-dinu nasihah. Islam itu adalah nasihat bagi Allah, bagi Rasulnya, wali a'immatil muslimin wa amatihim, dan bagi umat Islam seluruhnya. Jadi Islam itu salah satunya dibangun atas dasar saling mengingatkan, saling menasehati.
berkata benar, tapi tidak selalu membenarkan kenyataan. Contoh kecilnya Bapak Ibu ya, contoh ini. Kenyataan yang ada katakanlah di negara-negara tertentu misalkan, yang di situ melegalkan, memperbolehkan LGBT misalkan. Itu sudah menjadi kenyataan di tengah-tengah masyarakat di sana, kan dikatakanlah di Amerika mungkin ya, atau di Perancis dan seterusnya, atau di Jerman mungkin. Itu sudah menjadi kenyataan, sudah terjadi. Tetapi Muslim itu tidak serta-merta membenarkan kenyataan. Kenapa? Nah, tadi kami sampaikan, yang nyata itu, yang terjadi itu belum tentu benar. Tetap kita harus ukur dengan timbangan syariat, dengan nilai-nilai Islam, dengan ajaran Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita melihat aib saudara kita, kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya, menasihatinya, tapi tetap kita juga perlu memperhatikan adab-adab dalam menasihati. Salah satunya adalah tentunya kata Imam Syafi'i, sampaikan nasihat itu secara tertutup empat mata. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahu wa zanah. Barang siapa yang menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka dia telah menasihatinya dengan cara-cara yang benar. Wa man wa'adahu alaniyatan faqad fadahu wa syana. Tapi sebaliknya kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menasihati saudaranya di depan banyak orang, khalayak ramai, sebetulnya yang dia lakukan bukanlah nasihat, tetapi dia telah mengumbar aib saudaranya dan menghina saudaranya. Betul itu gitu ya. Bayangkan kita menasihati orang, teman kita, nasihat kita itu didengar oleh orang lain, gitu ya. Itu kan sama artinya kita menghina saudara kita, sama artinya kita telah menyebarluaskan aib dan kesalahan teman kita itu di tengah-tengah orang lain atau di hadapan orang lain. Kalau seperti itu jadinya justru kita bukan memberikan nasihat, tapi malah memperparah, mengumbar aibnya, termasuk juga mempermalukannya di muka umum. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu yang perlu kita lakukan kalau ada kehormatan saudara kita itu dilecehkan, kita melakukan pembelaan. Jadi kalau ada saudara kita yang dilecehkan, kita melakukan pembelaan. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, barang siapa yang membela saudaranya ketika marwahnya dilecehkan, maka Allah akan haramkan neraka baginya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, mukmin itu bersaudara. Artinya aib saudara kita adalah aibnya kita. Saya ulangi, aibnya saudara kita adalah aib kita sendiri. Kenapa? Karena kata Nabi tadi, mukmin itu seperti cermin. Cermin itu
jujur Bapak Ibu ya, memantulkan sesuai dengan benda yang ada di depannya. Kalau Pak Takin bercermin ganteng gitu ya kata Allah seperti itu. Kenapa? Sesuai dengan yang ada di depannya, jujur gitu dan seterusnya. Kalau kita bercermin ternyata jelek, jangan cerminnya yang dihancurkan, kita yang mandi gitu ya, kira-kira seperti itu loh. Jadi aib saudara kita adalah aib kita sendiri. Maka yang pertama kita perlu menutup aibnya. Yang kedua kita introspeksi diri, memperbaiki diri. Yang ketiga kita berusaha untuk menasehati saudara kita agar berikutnya tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan kita tetap ibadah berpahala di Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.